Mursalin wa ala alihi wa ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan FTK sekaligus Ketua LPTK UIN Mataram, Bapak Dr. Jumarim MHI, yang dalam mudah-mudahan nanti di sela-sela acara kita bisa masuk, berikan kita semangat dan penguatan untuk kita semua. Ketua Pengelola Pak Dr. Saparudin MAG juga mudah-mudahan bisa membersamai kita. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Prodi PPG Bapak Dr. Fatul Maujud MAG, Bapak Ketua Tim IT PPG Bapak Rizalul Khair Eskom, dan admin staf PPG Pak Ahmad Turmuzi yang mungkin sudah bergabung bersama kita, dan yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi PPG BAT 1 tahun 2023. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam rangka briefing uji kinerja. Uji kinerja ini merupakan salah satu bagian dari UKM PPG di samping UP yang insya Allah nanti Bapak Ibu akan hadapi di tanggal 9 dan 10 September. Namun di UKIN ini juga tadi disampaikan itu satu kaki, jadi penting. Karena kalau Bapak Ibu tidak lulus di UKIN, maka besok Bapak Ibu juga diharuskan untuk mengulang lagi di bat-bat selanjutnya. Maka karena pentingnya hal ini, kami mengharapkan keseriusan Bapak Ibu, nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Prodi dan Pak Ketua Tim IT itu bisa diatensi, dicatat, disiapkan kertasnya, karena satu saja yang terlewat itu bisa fatal akibatnya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa menguji ulang dalam uji UKIN itu jauh lebih besar kosnya daripada ulang di uji UP. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu bersama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita buka pertemuan kita briefing UKIN mahasiswa PPG BAT 1 tahun 2023 ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mempersingkat waktu, saya langsung persilakan kepada yang terhormat Bapak Ketua Prodi PPG Pak Dr. Fatul Maujud MA. Padanya disilakan. Terima kasih Pak Erlan. Jelas suaranya Pak Erlan? Jelas Pak? Jelas. Oke, mantap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram, Bapak Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Bapak Sekdur, Pak Erlan Mulyadi, dan Ketua Tim IT Pak Rizal, serta mahasiswa yang berbahagia. Ya. Kesempatan malam ini, alhamdulillah, sudah bergabung sekitar 225 mahasiswa. Ini kalau dicek dari jumlahnya masih ada beberapa yang belum bergabung Bapak Ibu ya. Dari jumlah total kita 257 ya Pak Rizal ya. Yang kita daftarkan di UP itu. 257 ya. Dari 259 Bapak Ibu. Dari 259 total pertama kita. Kemudian tereliminasi 2 orang. Ini orang yang tidak sanggup menjalani kehidupan itu sudah tereliminasi dua mahasiswa. Nah, mudah-mudahan di tahapan berikutnya Bapak Ibu tidak tereliminasi juga di tahapan PPL, baru masuk ke tahapan UKIN. Mudah-mudahan ini tetap klop deh Bapak Ibu ya, yang 257 masuk ke UKIN, keluar UKIN dengan predikat lulus, kemudian masuk ke tahapan UP 257, keluar seluruhnya dengan predikat lulus. Itu harapan dari tim pengelola.
Izin share screen Pak Izal ya. Nggih, silakan. Jelas saja ya. Nggih, sampun tampil. Oke. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini saya akan menjelaskan tentang hal apa saja yang perlu Bapak Ibu persiapkan kaitannya tentang pelaksanaan uji kinerja yang dalam waktu dekat ini kita akan laksanakan Bapak Ibu ya. Perlu kita maklumi bersama bahwa UKIN ini adalah rangkaian. Sepertinya Ya. Pak W1 sudah bergabung. Oh, ini. Oh, nggih, betul. Silakan mungkin Pak W1 dulu, mungkin ada yang disampaikan sama beliau. Ya, selamat datang Pak Ketua Pengelola, Pak Wakil Dekan 1, Pak Dr. Saparudin. Ya. Mana beliau? Assalamualaikum. Saya sudah tampil. Belum Masih di kampus itu. Oh. Backgroundnya masih di kampus. Masih di unmute itu Pak. Ya, mikrofonnya. Sepertinya sinyal kayaknya beliau. Silakan Sinyal di lemah kalau unmute begini. Pak WD. Oke, sudah. Sudah. Sinyal Oke. kayaknya Pak. Oke, baik. Kedengaran suara saya, Pak Ya. Ija? Terdengar jelas. Siap, siap. Jelas ya? Nggih, tafadhol. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaprodi, Pak Sekprodi dan Koordinator IT, Pak Rizal yang berbahagia, Bapak Ibu peserta PPG yang kami banggakan. Saya singkat saja, kebetulan saya lagi ada acara juga ini. Cuman karena merasa berpentingan untuk suksesnya para peserta PPG ini di ujian UKIN, saya sempatkan diri untuk sekedar menyapa ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah kita 2 langkah lagi kita akan tuntaskan perkuliahan kita, tagihan kita. Yang pertama itu adalah UKIN yang malam ini kita persiapkan. Kemudian UP, nanti juga ada persiapan khususnya. Nah, 2 tahapan yang amat sangat penting dan tentu salah satunya jika tidak lulus maka juga akan berimplikasi terhadap ketidaklulusan Bapak Ibu. Kalau yang kemarin kita di modul, di lokakarya, di PPL, mungkin Bapak Ibu masih bisa negosiasi, masih bisa diberikan kebijaksanaan oleh dosennya ketika diberikan penilaian. Tapi kalau di UKIN dan UP ini Bapak Ibu relatif berat. Kalau UKIN masih ada ruang sedikit, tetapi kalau dokumen yang Bapak Ibu miliki tidak ada, maka dosen juga tidak bisa membantu Bapak Ibu. Apalagi kalau di UP nanti, yaitu nafsi-nafsi itu, hanya Bapak Ibu yang bisa membantu diri sendiri. Itu akan berhadapan sama sistem ya. Oke Bapak Ibu, terkait dengan UKIN ini, sekali lagi mohon diatensi lebih serius karena ini adalah tahapan ujian. Bagian penting yang mungkin Bapak Ibu harus persiapkan sesuai dengan aspek yang diminta oleh ujian UKIN ini ya, ujian kinerja. Yang pertama itu adalah portofolio. Nah, ini yang paling krusial Bapak Ibu ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail sama Pak Kaprodi kita. Portofolio ini sebetulnya mencerminkan bahwa Bapak Ibu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu dianggap guru yang siap menjadi guru yang profesional, manakala sudah mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Nah ini yang kemudian dirinci dalam beberapa indikator. Yang pertama adalah melakukan penelitian. Nah, di isi yang pertama portfolio itu Bapak Ibu adalah melakukan penelitian. Cakupan dari penelitian ini berkaitan dengan publikasi terutama ya.
Bapak Ibu pernah nulis di artikel di jurnal, kemudian di media sosial, atau pernah melakukan penelitian tindakan kelas. Kemarin kan sudah didampingi oleh dosennya ketika lokakarya. Bapak Ibu sudah punya laporan PTK, ya. Monggo silakan diatur itu, meskipun apa namanya itu adalah karya yang mungkin Bapak Ibu dibantu oleh orang lain, ya. Nah, polanya juga sama nanti. Bapak Ibu gunakan laporan-laporan PTK sebelumnya dalam rentang 3 tahun terakhir itu sebagai laporan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di bagian penelitian ini wajib ada, meskipun apapun bentuknya. Bapak Ibu pernah nulis di koran, di tabloid, di jurnal, ya monggo dibuat. Ya, kalau belum ada, sedapat mungkin Bapak Ibu silahkan cari cara yang baik dan bagus dengan cepat untuk mengisi bagian ini, ya. Kemudian isi yang kedua dari portofolio itu Bapak Ibu adalah refleksi diri. Apa yang dimaksud dengan refleksi diri? Jadi perbaikan kinerja berdasarkan evaluasi diri atas persoalan-persoalan yang dihadapi, lalu apa solusinya. Jadi nanti ada deskripsi di situ Bapak Ibu terkait dengan evaluasi diri Bapak Ibu atas kinerjanya, masalah-masalah apa yang dihadapi, lalu solusi apa yang pernah diambil. Misalnya siswanya tidak fokus, tidak termotivasi, banyak bermain misalnya, atau ada siswanya terkena masalah gitu ya, atau apa namanya konsentrasi peserta didiknya lemah gitu ya. Ya, kira-kira dari sekian masalah itu apa yang Bapak Ibu ambil? Misalnya membuat media, merubah strategi, itu dideskripsikan semua. Ya, jadi apa masalah yang dihadapi, lalu solusi yang pernah Bapak Ibu ambil itu apa? Itu deskripsikan. Itu yang terkait dengan refleksi diri. Yang ketiga, mohon dicatat Bapak Ibu ya, tadi yang pertama melakukan penelitian, yang kedua refleksi diri, yang ketiga adalah pencarian informasi baru. Pencarian informasi baru ini berkaitan dengan keterlibatan Bapak Ibu dalam forum ilmiah, ikut seminar, diklat, pelatihan-pelatihan, FGD, diskusi dan seterusnya. Ya, jadi kegiatan-kegiatan ilmiah itu. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah menghadiri seminar, workshop yang kebetulan tidak ada sertifikatnya sekarang, coba hubungi panitianya lagi, minta sertifikatnya. Atau mungkin di masjid pernah Bapak Ibu melakukan diskusi tentang masalah keagamaan, minta dari pengurus masjidnya dibuatkan sertifikat, ya, atau apa namanya penghargaan dan seterusnya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah ada diskusi seminar di MGMP-nya, ya, atau di KKG-nya, atau di sekolahnya sendiri, madrasahnya, monggo silahkan minta lagi dibuatkan sertifikat sehingga Bapak Ibu bisa upload. Karena Bapak Ibu saya yakin banyak aktivitasnya tapi tidak dibuatkan sertifikat sebagaimana yang seminar yang forum-forum besar ya. Maka sekarang coba minta lagi. Bila perlu Bapak Ibu yang buatkan sertifikatnya, lalu nanti minta pengesahannya oleh panitianya, oleh penyelenggaranya, sehingga tidak kosong di situ. Yang keempat Bapak Ibu, inovasi. Isi portofolio yang keempat adalah inovasi. Inovasi ini berkaitan dengan karya-karya Bapak Ibu, baik dalam bentuk buku, modul, media, atau karya seni, atau karya teknologi tertentu. Nah, mungkin media lebih ini. Sekarang kemarin kan sudah ada tuh waktu lokakarya, ya lokakarya perangkat ya, kemarin di PPL, Bapak Ibu sudah buat sumber belajar itu, rekaman video pembelajaran itu juga bagian dari inovasi Bapak Ibu. Nah, yang paling mudah saya rasa itu. Bapak Ibu belajar sesuai dengan bidang mapel Bapak Ibu, PAI, lalu kemudian itu diupload nanti sebagai bukti inovasinya. Dibuat linknya di situ, disimpan di dalam
lembarannya, lalu kemudian diupload sebagai bukti inovasinya. Yang kelima Bapak Ibu adalah prestasi. Prestasi dalam berbagai kejuaraan, mungkin Bapak Ibu pernah menjadi terlibat dalam lomba guru berprestasi, kemudian apa namanya lomba karya ilmiah atau lomba yang lain, ya itu bisa. Nanti lomba-lomba yang terkait dengan kompetensi maupun yang lain silakan aja Bapak Ibu upload semuanya kalau memang dapat juara ya. Nah, kalau misalnya apa namanya kegiatan itu belum memperoleh bukti kejuaraan, mungkin bisa Bapak Ibu minta bukti juara 1. Mungkin ada lomba MTQ tingkat desa gitu ya, atau tilawah tingkat sekolahnya Bapak Ibu antar guru misalnya. Ya, kemudian karena itu dilakukan secara terbatas, tidak ada sertifikat secara khusus. Ya, mungkin ada hadiah jilbab kalau yang cowok gitu, atau hadiah songkok bagi Pak Guru gitu. Tapi tidak ada sertifikatnya, coba diminta sekarang sertifikatnya biar ada buktinya. Ya, jadi itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah yang keenam itu pengabdian kepada masyarakat. Nanti pengabdian masyarakat ini keterlibatan Bapak Ibu dalam berbagai kegiatan di masyarakat sebagai pengurus masjid, sebagai Karang Taruna, sebagai RT, RW mungkin. Pokoknya keterlibatan Bapak Ibu sebagai pengurus sosial keagamaan. Mungkin ada pengurus NW kalau di Lombok ya, NU mungkin di Jawa lebih dominan, atau Marakit Ta'lim atau Al-Wasliyah dan seterusnya, atau Muhammadiyah monggo buatkan dilampirkan itu sebagai bukti. Atau Bapak Ibu pernah ikut kegiatan-kegiatan sosialisasi COVID misalnya, atau sosialisasi narkoba dan seterusnya. Nah, ini mungkin juga bisa ini. Kalau tidak ada buktinya, minta ke penyelenggaranya bukti keterlibatan Bapak Ibu di dalam kegiatan tersebut. Dan nanti nilai masing-masing poin ini ada di rubriknya, nanti bisa di-share oleh Pak Sekretaris. Nah, dari 6 butir ini Bapak Ibu, yang wajib ada, tidak boleh kosong itu 1-4, yaitu pelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, sama inovasi. Itu tidak boleh kosong Bapak Ibu. Kalau itu salah satunya kosong, nanti Bapak Ibu tidak bisa lulus itu. Jadi 1-4. Tapi kalau 5-6, prestasi dan pengabdian masyarakat itu sebagai data tambahan saja. Boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau ada itu sebaiknya dilengkapi. Ya, sehingga 4 komponen ini terpenuhi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nanti akan jelaskan secara detail sama Pak Kaprodi. Nah, kita berharap Bapak Ibu dalam waktu yang atas ini nanti dalam mempersiapkan UKIN, mohon bagian-bagian itu diperhatikan sehingga apapun bentuk barang sinyal beliau. Ya, sepertinya terputus. Terputus sinyal kayaknya. Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya sinyal Pak Ketua Pengelola terputus. Gimana Pak Ketua Prodi? Apa langsung dilanjutkan atau menunggu beliau? Itu dulu. Ini beliau. Lagi kan? Halo. Ya. Oke, terdengar ini? Ya, sudah. Iya. Saya kental ini. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu sapaan dari kami, dan ada satu yang ingin saya tekankan sebelum terakhir. Ini sinyal saya agak
lelet. Jadi mohon Bapak Ibu apapun bentuk barangnya itu dikirim saja, ya, diupload aja selama itu relevan dengan 6 komponen tadi. Jadi apapun bentuknya monggo silakan di ini. Sehingga nanti juga kita berharap para penguji, Bepamong maupun dosen itu bisa memahami kondisi Bapak Ibu sehingga ada dasar pemberian nilainya. Jadi Bapak Ibu monggo dipenuhi dan terima kasih. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan, Pak Erlan. Ya. Ini sinyal saya kayak kurang bagus ini. Oke. Baik, demikian Bapak Ibu. Mungkin saya langsung izin dulu Pak Siap, Fathul, siap. Pak Iqbal ya. Oke, Pak. Oke. Siap. Ya, maaf. Jadi insya Allah lah dengan ikhtiar doa yang kuat dari pengelola dan Bapak Ibu peserta, niat yang tulus, ya, perjuangan yang maksimal, insya Allah Allah berikan yang terbaik bagi kita baik secara kelembagaan maupun secara personal bagi Bapak Ibu guru peserta PPG. Demikian, semoga malam ini memberikan informasi yang jelas dan tegas bagi peserta dan mohon Bapak Ibu ini maksimal perhatiannya ya. Jangan sampai karena kegagalan Bapak Ibu kadang-kadang dipengaruhi faktor teknis karena belum sepenuhnya memahami apa yang menjadi materi kita pada malam ini. Apa yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke tim IT sehingga kendala-kendala teknis nanti tidak dihadapi oleh Bapak Ibu, tidak menjadi bebannya. Kadang-kadang soal bisa dijawab tapi karena gaptek atau gagal masuk di sistem itu juga akan berdampak kurang baik bahkan juga bisa fatal. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi mohon diperhatikan secara penuh ya. Baik demikian, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izin Pak. saya duluan ya. Ya, siap. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Ketua Pengelola, Pak Wakil Dekan 1 FTK, Pak Dr. Saparudin Mage. Selanjutnya saya persilakan Pak Ketua Prodi untuk melanjutkan materinya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan materi yang tadi. Kaitannya tentang sosialisasi ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, saya mau menyampaikan mengenai time schedule kita Bapak Ibu ya. Time schedule untuk kegiatan UKIN. Kita lihat di poin 9 Bapak Ibu. Hari ini kita berada di tanggal 22 Agustus. Yaitu agenda kita adalah sosialisasi UKIN. Kita lakukan malam. Mestinya tadi jam 14, tetapi kita undur karena Bapak Ibu tadi melaksanakan tryout. Kemudian di tanggal 23, nah ini sudah mulai unggah portofolio Bapak Ibu. Berarti mulai besok ini ya, tanggal 23, Bapak Ibu sudah mulai mengunggah portofolio. Waktu yang diberikan di situ hanya, waktu yang diberikan di situ hanya 3 hari Bapak Ibu ya. 23, 24, 25. Mohon di screenshot ini silakan Bapak Ibu. Atau dicatat. Ya, dicatat di screenshot waktu ini. Karena jeda waktu yang diberikan kepada Bapak Ibu 3 hari ini tidak boleh lebih. Mohon dicatatnya. Tanggal 25 itu batasnya malam jam 12 sekian Pak Ijal ya, jam 12.59. Tanggal 25 itu. Iya, betul. Kalau dia lebih dari jam itu, maka otomatis aplikasi closing Bapak Ibu. Tidak ada orang yang bisa masuk, tidak ada orang yang bisa mengunggah portofolionya di atas ketentuan yang sudah diberikan di dalam schedule ini. Berbeda dengan pendalaman materi yang Bapak Ibu bisa setiap saat masuk. Ya, kalau di UKIN, begitu tanggal 25 Agustus jam 12.59 maka sistem close. Mohon diperhatikan ya. Kemudian di tanggal 26 Bapak Ibu, tanggal 26 sampai tanggal 28 ini diberikan kita waktu untuk membuat video praktik pembelajaran. Masih ada waktu sekitar 3 hari juga. Nah, video praktik pembelajaran ini
silakan Bapak Ibu buat sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Ya. Ada pilihan RPP yang kemarin itu ya, yang waktu kita PPL itu boleh Bapak Ibu ya. Bahkan video yang sudah Bapak Ibu buat mestinya juga tidak ada masalah digunakan. Tetapi dengan durasi waktu bukan lagi 15 menit Bapak Ibu ya, di UKIN itu 40 sampai 45 menit durasinya, mohon dicatat. Video yang Bapak Ibu kirim besok itu ya, durasi waktunya 40 sampai 45 menit. Beda dengan video waktu Bapak Ibu PPL yang hanya 5, 6, 7 menit, bahkan maksimum 15 menit. Kemudian setelah membuat video, ya di sini walaupun Bapak misalnya tidak membuat tetapi mengedit video yang lama, mohon dicek tanggalnya, kapan harus diunggah. Nah ini ada di poin 12 Bapak Ibu. Unggah video pembelajaran, diberikan waktu hanya 2 hari Bapak Ibu. Dari tanggal 29 sampai 30 Agustus. Itu waktu Bapak Ibu untuk mengunggah video pembelajarannya. Nah, lewat dari itu maka Bapak Ibu tidak bisa. Nah, kemudian berikutnya ini adalah tugas dosen nanti untuk menilai dan seterusnya Bapak Ibu. Yang terpenting nih, perhatikan tanggal mulai besok itu kita sudah mengunggah dokumen portofolio kita Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Jadi uji kompetensi mahasiswa PPG Bapak Ibu terdiri dari 2. Ya, pertama adalah uji kinerja, kemudian uji pengetahuan. Uji kinerja ini Bapak Ibu nanti akan dicek pada 3 komponen utama. Yang pertama itu dipersiapkan di UKIN pertama adalah rencana pembelajaran Bapak Ibu. Tentu ketentuannya sudah kita sampaikan dulu waktu PPL bahwa Bapak penting belajar ya, homework, kurikulum, itu. Kemudian setelah RPP atau modul ajar, Bapak Ibu nanti mengirim video pembelajarannya yang dengan durasi waktu tadi 40 sampai 45 menit. Nah, kemudian berkas berikutnya adalah portofolio. Nah, 3 komponen inilah yang akan dinilai oleh dosen dan guru pamong dalam uji kinerja Bapak Ibu. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa cek di sini di CP ini. Jadi 7 CP. Halo Pak Kaprodi. Halo. Halo, ya, nyambung? Oke, sudah Pak. Halo? Iya. Mungkin salah klik atau apa tadi ya. Jadi 7 CP ini Bapak Ibu, nanti ini yang akan diuji. Kompetensi Bapak Ibu di bidang 7 hal ini. Misalnya kalau kita baca di situ ya, aspek kepribadian, penggunaan CPACK dan seterusnya, termasuk refleksi diri. Inilah yang akan diuji dalam UKIN Bapak Ibu. Ini yang akan diuji dalam UKIN. Ini adalah capaian pembelajaran kita, mahasiswa PPG. Profil lulusan kita memang seperti ini. Guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter, kepribadian Indonesia, menginspirasi, menjadi teladan, memesona, ikhlas, disiplin, dan seterusnya itu bagian dari profil lulusan. Maka ini yang harus Bapak Ibu pegang teguh. Nah inilah nanti yang akan dijabarkan secara lebih rinci di dalam uji kinerja itu Bapak Ibu. Bagian-bagian mana saja yang akan Bapak Ibu lengkapi berkasnya, semua bermuara pada 7 CP yang kita sebutkan di atas itu. Coba kita cek dari komponen UKIN Bapak Ibu ya. Itu ada pertama rencana pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Nah di sini yang diukur apa? Maka yang diukur itu adalah CP1, CP2, CP3, CP4, dan CP5 dan 6. Ada 6 di antara 7 CP itu akan dinilai pada komponen perencanaan pembelajaran dan praktik pembelajaran Bapak Ibu. Jadi bayangkan di dua aspek ini menilai 6 CP. Nah kemudian CP terakhir
CP terakhir yang kita baca tadi itu ya, bagian yang ke-7 itu. Nah, nanti bentuknya ada dokumen portofolio Bapak Ibu. Sehingga 7 itu, 7 CP yang kita sudah sebutkan tadi itu diuji dalam 3 komponen. Itu yang kita sebut dengan uji kinerja. Bapak Ibu biar betul-betul paham dulu ini ya, secara alurnya. Nah, kemudian uji kinerja, Bapak Ibu ya, mohon dicatat ini. Uji kinerja dilakukan dalam bentuk uji praktik pembelajaran dan uji portofolio. Apa saja muatan dari uji praktik pembelajaran? Di sini ada 2, Bapak Ibu, yang warna hijau dan warna merah itu. Pertama, uji persiapan pembelajaran yang berupa RPP. Yang kedua berupa uji pelaksanaan pembelajaran yang berupa video pembelajaran. Persiapan pembelajaran itu sama dengan RPP dan seluruh perangkat-perangkatnya, Bapak Ibu ya, mulai dari media pembelajarannya, kemudian bahan ajarnya, LKS-nya, lembar kerja, dan seterusnya sampai evaluasi Bapak Ibu nanti lampirkan secara lengkap. Kemudian di pelaksanaan pembelajaran itu terdiri dari video pembelajaran real dengan durasi waktu kurang lebih 45 menit. Nah, ini dulu kita pernah ditegur Bapak Ibu, karena video pembelajaran mahasiswa dulu banyak yang mengirim hanya 15 menit. Ya. Dan ini tidak mengcover keinginan daripada uji kinerja. Maka mohon nanti dicek Bapak Ibu ya, video masing-masing itu. Apakah durasinya sudah memenuhi atau tidak. Sehingga kita berharap Bapak Ibu bisa lulus di uji kinerja ini. Nah, kemudian kita cermati Bapak Ibu, penyesuaian antara K13 dan Former di dalam RPP yang Bapak Ibu akan susun. Ya. Ada 19 kriteria di situ Bapak Ibu yang menjadi penilaiannya. Ada 19 kriteria. Ini dia 8 tambah 8, 16. 16 tambah 3 jadi 19. Ya. Nanti juga ada penyesuaian pada aspek kurikulum merdeka. Ya. Misalnya pada aspek tujuan dan indikator CP, itu ada 8 item Bapak Ibu ya. Penjabaran KIKD, ini harus clear pada RPP Bapak Ibu. Jangan sampai tidak ada penjabaran KIKD pada indikator, kesesuaian indikator KIKD. Ini bagian-bagian yang harus dinilai oleh para penguji. Nah, kalau dicermati di sebelah kanan, penyesuaian dengan formernya Bapak Ibu kan minimal ada 3 unsur utama di dalam penyusunan RPP ya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu dijelaskan dulu waktu lokakarya. Minimal di situ ada CP tujuan pembelajarannya, yang kedua adalah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran ini yang kita sebut dengan pembelajaran ya, kegiatan intinya. Kemudian yang ketiga adalah cara menilai keterampilan tujuan belajar ini yang kita sebut dengan penilaian atau assessment. Itu harus muncul Bapak Ibu di perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian pada langkah pembelajarannya yang kita sebut dengan kegiatan inti, apakah kesesuaian materi ajar dengan KD termasuk indikator berbasis PPACK atau tidak, kemampuan menjabarkan lingkup materi, pengembangan materi urut logis, pengembangan materi secara terpadu, dan seluruhnya akan dicermati secara rinci oleh para penguji. Maka mohon Bapak Ibu membuat skenario itu lebih rinci ya, lebih rinci agar bagian-bagian ini bisa terakomodir di dalam RPP yang Bapak Ibu buat. Nah, kalau di versi Formernya Bapak Ibu, di situ kan disebutkan dokumen perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 paling sedikit memuat 1 tujuan pembelajaran, 2 langkahnya, yang ketiga adalah penilaian. Nah, memang ini dokumen RPP yang cukup ringkas Bapak Ibu ya, yang cukup ringkas. Ya, tapi nanti silakan Bapak Ibu nanti mengatur pada aspek langkah pembelajaran itu akan terlihat alur daripada pembelajaran yang dilakukan. Misalnya memilih metode ya, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya dengan metode A, metode B, dan seterusnya. Kemudian pada aspek penilaian pembelajarannya, asesmennya seperti apa yang dilakukan. Apakah ada assessment proses dan seterusnya ya. Itu menjadi perhatian bagi Bapak Ibu di dalam penyusunan RPP atau modul ajar yang nanti akan Bapak Ibu kirim.
termasuk di penilaian, ya, termasuk di penilaian, keberadaan penilaian, menggali atau mengetahui kemampuan awal siswa dan seterusnya ya. Ini bagian penting yang harus Bapak Ibu cermati. Jika tidak ada komponen penilaian RPP, maka ada beberapa bagian yang hilang nilainya Bapak Ibu. Ya, misalnya pada aspek keberadaan penilaian, menggali atau mengetahui kemampuan awal siswa ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka salah satu poin itu hilang. Termasuk apakah ada penilaian pada aspek proses. Kalau tidak ada, maka skor kita berkurang. Ada kelengkapan instrumennya tidak? Ya. Ada instrumen sikap, ada instrumen untuk pengetahuan, ada instrumen untuk aspek keterampilan. Tapi rata-rata saya lihat dokumen yang dikirim mahasiswa kemarin di kelas saya itu cukup bagus sudah Bapak Ibu ya. Aspek penilaiannya mencakup beberapa komponen yang diharapkan di dalam penilaian RPP itu. Kemudian pada aspek praktik pembelajaran, ini menyangkut video Bapak Ibu ya. Nah, pada aspek pendahuluan, karena video durasinya cukup panjang, jangan main potong sebagaimana waktu Bapak Ibu PPL kemarin itu tidak maksimal ya. Tidak maksimal, main potong di sana sini sehingga tidak begitu clear alur pembelajaran yang dilakukan. Nah, di pendahuluan itu sebagaimana misalnya mengkondisikan kelas, memotivasi siswa, melakukan persepsi, guru menyampaikan indikator pembelajaran, seterusnya. Clearkan itu pada aspek pendahuluan Bapak Ibu sebelum masuk kegiatan inti dalam pembelajaran. Nah, kegiatan intinya, apakah guru menunjukkan pemahaman materi secara benar atau tidak? Ya. Ini akan terlihat dari video itu. Guru betul-betul memahami materi atau tidak? Alurnya clear atau tidak? Keterampilan yang mendemonstrasikan keterampilannya secara benar atau tidak? Misalnya guru fikih, ya, ngajar tentang tata cara wudhu, sementara secara teoretik gurunya tidak pas, ya. Kurang memahami alur, kurang memahami urutan di dalam tata cara berwudhu. Itu kan menunjukkan bahwa secara pemahaman materi guru itu belum benar. Nah, ini perlu dicek nanti Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan materinya ya mengenai isi daripada kegiatan inti termasuk penutup. Menyimpulkan hasil pembelajaran, melakukan evaluasi, melakukan refleksi, guru melakukan rencana tindak lanjut. Nah, ini penjelasan ini menyangkut aspek RPP dan video pembelajaran yang akan Bapak Ibu kirim. Sehingga nanti alur pembelajaran itu bagus. Ya, RPP Bapak Ibu itu menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan kira-kira ya, sehingga skor yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu penguji UPIN itu menjadi lebih maksimal. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua. Yang pertama tadi masih ingat Bapak Ibu ya? Nah, pertama adalah RPP, yang kedua adalah video pembelajaran. Komponen kedua dari uji UKIN itu adalah ada namanya uji portofolio. Nah, ini yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Dekan 1 tadi, tapi Bapak Ibu masih agak belum melihat secara real ya, bentuk-bentuknya seperti apa. Ini saya sajikan di sini ya. Bapak Ibu silakan di screenshot, di foto atau dicatat ya, mana hal-hal penting sehingga Bapak Ibu besok tidak lagi telepon sana sini ya. Nanyakan ini, nanyakan itu, maka kita clearkan malam ini. Oke Bapak Ibu, uji portofolio merupakan uji yang terkait dengan dokumen portofolio yang disusun oleh mahasiswa PPG. Jadi kita akui Bapak Ibu ya, kinerja Bapak Ibu yang sudah kita akui. Ini yang disebut dengan kinerja Bapak Ibu. Nah, mohon diperhatikan, komponen portofolio itu ada dua kategori. Ada komponen wajib, ada komponen tambahan. Nah, komponen wajib ini Bapak Ibu tidak boleh tidak ada dokumen di dalamnya. Ya, ini yang kita sebut dengan komponen wajib. Misalnya pada aspek penelitian dan publikasi. Harus ada Bapak Ibu. Bagaimana caranya silahkan diatur. Nanti saya akan menjabarkan lebih rinci apa saja isi daripada penelitian dan publikasi. Kemudian yang kedua, refleksi diri ini wajib ada. Apa bentuknya nanti saya jelaskan. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa memetakan lebih awal. Mana yang wajib, mana yang kategori sunnah lah kalau bahasa fikihnya Bapak Ibu ya.
Mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau wajib ditinggalkan maka batal. Kelulusan Bapak Ibu batal. Jika tidak mengupload satu di antara 4 ini maka gagal sudah Bapak Ibu. Misalnya penelitiannya ada, PTK-nya ada, tapi Bapak Ibu tidak kirim, tidak unggah dia di LMS UKIN itu, maka sudah termasuk kategori gagal sudah itu di UKIN-nya. Atau mungkin poin refleksi diri tidak dikirim, atau mungkin pencarian informasi baru tidak dikirim, atau karya inovasi tidak dikirim. 3 Bapak Ibu kirim, 1 tertinggal, maka sudah hukumnya tidak lulus. Nah, itu yang kita sebut dengan komponen utama atau komponen wajib. Nah, komponen tambahan ini Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, prestasi melalui kompetisi. Jika Bapak Ibu memiliki dokumen, maka silakan dikirim. Tetapi kalau tidak ada juga tidak menjadi masalah. Ya. Tidak menjadi persyaratan wajib. Ya, tidak menjadi persyaratan wajib Bapak Ibu melampirkan aspek prestasi melalui kompetisi. Termasuk pengabdian masyarakat, ya, khutbah Jumat dan seterusnya bisa tidak dimasukkan. Kalau dimasukkan juga akan lebih bagus. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, karena kita kan guru agama ya, aspek pengabdian ini banyak sekali yang dilakukan. Khutbah sana sini ya, memberi ceramah sana sini, sehingga Bapak Ibu direpotkan oleh pengurusan surat-surat sertifikat menyangkut aspek pengabdian. Tetapi lupa Bapak Ibu pada aspek utama yang wajib. Maka itu termasuk kategori gagal. Maka kalau menurut saya, fokuskan perhatian Bapak Ibu pada 4 komponen di atas itu. Penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan karya inovasi. Yang lain itu nanti yang namanya sunnah ya, boleh tidak Bapak Ibu ya. Boleh tidak dikirim. Oke. Saya lanjutkan. Sudah tadi ya. Ini ada deskripsi yang paling real lagi Bapak Ibu. Masa pengumpulan portofolio. Bagi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah dalam kategori pendidikan guru, profesi guru dalam jabatan, maka karya selama 3 tahun terakhir yang dikirim ya, 3 tahun terakhir. Prajabatan itu cukup dia 1 terakhir saja. Kalau Bapak yang daljab, ya, termasuk ITI Madrasah sekarang ini, bisa dihitung lah ya kira-kira dokumen Bapak Ibu itu mundur 3 tahun. Kalau sekarang 2023, masih mungkin yang 2023 awal itu masih bisa dikirim. Dari sertifikat di bulan sebelum Bapak Ibu masuk PPG ya. PPG-nya kemarin bulan apa kira-kira? Maret. Sebelumnya boleh. Bahkan terpaksa boleh ketika PPG isi saja Bapak Ibu. Yang jangan sampai Halo Pak Kaprodi. Sepertinya sinyal beliau kurang bagus. Jadi, hilang dia Pak Alan? ya, Hilang dia. sudah masuk. Sudah ya. Aduh. Sudah. Hilang. Oke, sudah tampil lagi. Apa ini? Ada apa masalahnya malam ini nih? Padahal ini kencang sekali rasanya sinyal di rumah ini Pak Ijan. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, dilanjutkan. Tapi clear dari tadi ya, jelas ya Pak Ijal ya? Jelas. Kita khidmat ini mendengarkan. Oke. Nah, 4 komponen utama Bapak Ibu. Silakan di screenshot ini. Melaksanakan penelitian, publikasi, refleksi diri, mencari informasi baru, dan menghasilkan inovasi. Ini yang wajib. Nah, 2 komponen tambahannya tadi sudah disebutkan, prestasi dan pengabdian. Nah, apa isinya Bapak Ibu? Di 4 komponen wajib. Yang pertama, melaksanakan penelitian dan publikasi. Nanti Bapak Ibu, untuk menyatakan aspek penelitian dan publikasi itu dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding. Jadi,
Tadi Pak Wedi sudah menyampaikan laporan penelitian kan Bapak Ibu sudah punya ya. Mohon maaf, Bapak Ibu seluruh mahasiswa PPG sudah punya. Mana bentuknya? Ya minimal PTK yang Bapak Ibu buat kemarin itu. Nah, PTK ini silakan diatur lagi Bapak Ibu ya. Diatur lagi, bisa jadi dimodifikasi tahunnya. Mundur ke 2022 dan seterusnya ya. Nah, kemudian jadikan laporan penelitian Bapak Ibu adalah laporan yang diseminarkan. Jangan nanti hanya laporan penelitian yang tidak diseminarkan, itu skornya lebih kecil dia. Nah, taruh dia pada laporan penelitian yang diseminarkan. Apa bukti-bukti seminarnya? Nanti silakan Bapak Ibu membuat surat keterangan bahwa Bapak Ibu pernah mendiskusikan, namanya seminar itu ya, didiskusikan sesama guru di sekolah. Misalnya di internal sekolah tidak ada masalah. Dengan beberapa orang guru anggap itu sebagai sebuah diskusi tentang laporan penelitian Bapak Ibu. Nah, kalau dia laporan penelitian lalu tidak diseminarkan, tidak didiskusikan, skornya juga akan lebih kecil. Maka nanggung Bapak Ibu ya. Lebih baik kita anggap laporan Bapak Ibu itu sebagai laporan yang sudah didiskusikan atau sudah dibahas dalam forum ya. Walaupun Bapak Ibu tidak muat di dalam proceeding atau tidak dimuat di dalam artikel. Clear ini ya? Kalaupun ada di antara Bapak Ibu nanti yang pernah menulis di artikel, boleh. Dia terakreditasi atau tidak masih boleh, silahkan. Misalnya pernah menulis di majalah, pernah menulis di koran, silakan Bapak Ibu foto saja, crack. Nah, korannya dipoto. Ya, nah itu fotonya itu Bapak edit dengan bagus, itu ada, akan dikirim ya. Kemudian Bapak Ibu, dokumen skripsi atau mungkin tesis bagi yang sudah S2, bahkan disertasi bagi yang sudah S3, ataupun makalah yang Bapak Ibu hasilkan dulu waktu kuliah itu tidak boleh di-upload, tidak boleh dikirim. Itu tidak dianggap sebagai komponen penelitian dan publikasi. Karena itu dianggap sebagai tugas penyelesaian studi S1. Jadi skripsi Bapak Ibu yang dulu tidak usah dikirim. Lebih baik kalau ada penelitian Bapak Ibu PTK yang lain silakan dikirim. Atau minimal PTK yang terakhir kemarin itu diadaptasi lagi ya. Diatur. Bapak Ibu ini atur ya. Silakan dicek kembali laporannya. Kemudian jangan sampai Bapak Ibu mengirim hanya proposal saja. Bagaimana PPL kemarin itu. Disuruh ngirim PTK, laporan yang dikirim proposal. Cek dengan benar. Pastikan nama filenya Bapak Ibu. Jangan tertukar ketika mengupload di LMS UKIN. Pastikan RPP-nya tulis nama filenya dengan bagus agar Ibu itu paham. Bila perlu, kumpulkan seluruh dokumen PDF-nya itu dalam satu folder UKIN. Mana videonya, mana RPP-nya. Sehingga Bapak Ibu nanti begitu menarik ke LMS UKIN, misalnya pada aspek video, kemudian video pembelajarannya tidak paham betul apa nama filenya tadi saya simpan lupa. Begitu mengklik searching file yang dikirim adalah video sepak bola. Karena dia tidak tahu nama filenya. Nah, hindari seperti itu Bapak Ibu. Mohon video pembelajarannya dicek. Kasih nama file yang sejelas mungkin yang menurut Bapak Ibu mudah dilacak ketika mengambil file itu. Nah, ini komponen wajib. Catat Bapak Ibu ya. Aspek penelitian ini wajib, tidak boleh tidak dikirim. Minimal 1 PTK yang Bapak Ibu sudah miliki. Clear ya? Saya lanjutkan. Komponen wajib kedua Bapak Ibu. Komponen wajib kedua namanya refleksi diri. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan mendeskripsikan dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional. Jadi bukan proses kinerja Bapak Ibu di rumah, tetapi kinerja profesionalnya di sekolah. Secara terus-menerus dilakukan dalam pengembangan diri, termasuk misalnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran pada khususnya. Atau mungkin Bapak Ibu melaksanakan penelitian, boleh. Ya.
Bukan berarti laporan itu yang dimaksud. Ya. Atau Bapak Ibu mengembangkan karya inovasi. Jadi narasinya tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua, Pak Pengelola, Pak Dr. Sapar tadi. Misalnya Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran fikih SKI misalnya selama ini dicermati ada problem yang dihadapi oleh Bapak Ibu di kelas. Problemnya apa? Guru tidak tertarik dengan penjelasan Bapak Ibu. Itu kan sebuah masalah. Lalu apa tindakan Bapak Ibu untuk mengatasi problem tersebut? Apa wujud tindakan Bapak Ibu? Nah, itulah yang disebut dengan refleksi diri. Kita merefleksikan diri kita. Sebutkan narasinya di situ ya. Jelaskan apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap permasalahan itu. Deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan tersebut dalam rangka menemukan makna guna perbaikan kegiatan pembelajaran di masa depan. Misalnya setelah saya menemukan problem siswa tidak semangat dalam belajar ya, kemudian saya mencoba menerapkan satu metode bla 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 bla. Nanti refleksinya mengatakan bahwa bentuk perbaikannya, hasil perbaikannya dengan saya menerapkan pola itu maka siswa menjadi begini-begini, itu namanya refleksi diri. Termasuk hal-hal yang mencakup keberhasilan. Nah ini kan imbas dari treatment yang Bapak Ibu berikan itu apa? Aspek keberhasilannya. Juga diceritakan sebagai penguatan kegiatan berikutnya. Nah, kegiatan ini penting dalam rangka apa? Memenuhi standar kalau mahasiswa itu IP misalnya, kalau di siswa itu misalnya KKM-nya ya, standar kelulusan di kelas dan seterusnya, itu merupakan bagian dari refleksi diri. Ini hukumnya wajib. Ya, ini hukumnya wajib. Nanti juga mungkin Pak Izal akan bisa memberikan format ya, akan bisa memberikan format untuk bentuk narasi. Sepertinya juga di presentasi ini ada nanti contohnya Bapak Ibu ya. Contoh. Oke. Saya lanjutkan poin ketiga. Yang poin wajib. Yang pertama tadi masih ingat Bapak Ibu ya, publikasi atau penelitian. Yang kedua tadi apa? Refleksi diri. Yang ketiga mencari informasi baru. Ini termasuk komponen wajib. Bagaimana membuktikannya Bapak Ibu? Apa yang harus dikirim? Dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini dapat berupa pendidikan dan latihan. Misalnya Bapak Ibu pernah ikut diklat IKM, implementasi kurikulum merdeka, ada sertifikatnya, bahkan dengan jam JP yang begitu banyak. Nah, kalau diklat yang Bapak Ibu ikuti, kemudian ada JP yang clear disebutkan dalam sertifikat itu, mohon diperhatikan JP-nya berapa. Jadi begitu Bapak Ibu menguploadnya, sesuaikan dengan JP yang ada dalam sertifikat itu. Kalau Bapak Ibu misalnya punya 56 JP misalnya, lalu Bapak Ibu upload di tempat yang kurang, maka kan skornya menjadi kurang. Jadi penilaian itu berbasis pada jumlah JP-nya Bapak Ibu ya. Pada jumlah JP yang Bapak Ibu ikuti. Misalnya pendidikan latihan kurmer itu sampai sekian hari ya. Itu kan jumlah JP-nya tinggi itu. Satu kegiatan sudah hampir bisa mengakomodir itu ya. Silakan nanti diperhatikan tempat mengupload itu, mohon betul-betul diperhatikan. Termasuk misalnya seminar Bapak Ibu. Seminar yang diikuti misalnya levelnya nasional. Maka harus dikirim di level nasional itu tempatnya. Kalau Bapak Ibu kirim dia di level regional, maka juga skornya rendah. Padahal nilai Bapak Ibu seharusnya tinggi. Nah ini yang saya maksudkan tadi, menaruh sesuai dengan posisinya. Mohon diperhatikan ya. Nama filenya seminar nasional gitu ya. Kalau yang regional, biar Bapak Ibu mudah menarik begitu mengirim dokumen itu. Atau Bapak Ibu mengikuti webinar, dia online maupun offline boleh. Silakan. Atau Bapak Ibu ada kegiatan-kegiatan konferensi, diskusi-diskusi di sekolah, KKG, MP dan seterusnya, itu harus Bapak Ibu kirim. Karena mencari informasi baru ini bagian dari komponen wajib yang tidak boleh tidak Bapak Ibu kirim. Nah, seberapa banyak Bapak Ibu dokumen yang dikirim? Sebanyak mungkin. Jika
banyak dokumennya, maka nilainya 100. Saya bisa jamin nilainya 100. Lokal karyanya ada, pendidikan dan latihannya ada. Tetapi jika semuanya tidak ada, kan menjadi kacau Bapak Ibu. Aspek informasi baru Bapak Ibu tidak miliki, skornya secara otomatis sudah tidak lulus. Minimal ada Bapak Ibu di situ ya. Pendidikan latihan, kalau tidak ada pendidikan latihan mungkin ada pernah ikut lokal karya. Yang penting jangan sampai kosong. Silakan Bapak Ibu ikhtiarkan. Silahkan diikhtiarkan. Caranya bagaimana? Mahasiswa lebih paham. Ya. Tidak perlu saya jelaskan cara-caranya Bapak Ibu ya. Mahasiswa kita kan orang-orang cerdas ini ya. Bapak Ibu adalah orang hebat. Kemudian pendidikan dan latihan atau diklat adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan dan atau peningkatan kompetensi. Boleh tingkatnya nasional, regional, bahkan kalau ada internasional. Silakan letakkan pada posisi masing-masing. Buktinya apa? Dokumen kesertaan, ya, komponen berupa sertifikat, boleh. Yang utama kan sertifikat Bapak Ibu ya, bukan sertifikat tanah ini. Atau piagam boleh, piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Untuk mahasiswa yang peran sertanya cukup melampirkan sertifikat. Nah, kalau yang Bapak Ibu cukup sertifikat tak apa-apa. Ya. Kalau Bapak Ibu sebagai pemakalah, perlu dilampirkan makalahnya juga. Jadi Bapak Ibu dalam sebuah seminar menjadi pemakalah, maka tidak cukup sertifikat itu, harus juga melampirkan makalahnya. Yang Bapak sajikan dalam forum itu apa? Silakan itu dilampirkan. Kemudian kegiatan lain yang mendukung NGNT, KKLG atau guru inti ya, guru master trainer ya, dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat. Ini saya rasa banyak kegiatan Bapak Ibu di sekolah ya. Diskusi-diskusi tentang diskusi tentang kurikulum merdeka, diskusi tentang evaluasi, diskusi tentang strategi pembelajaran, diskusi tentang assessment, itu bagian semua dari tugas Bapak Ibu. Boleh dibuatkan sertifikat atau piagam penghargaan. Silakan Bapak Ibu atur ya. Yang penting ini komponen ketiga masuk dalam kategori komponen wajib. Kemudian komponen wajib yang berikutnya yang terakhir, menghasilkan karya inovasi. Ini dengan menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan bukti berupa fakta integritas yang ditandatangani mahasiswa. Ada materinya Bapak Ibu, materi 10.000 itu. Apa bentuknya? Jika Bapak Ibu misalnya, jika tidak seluruhnya, tidak apa sebagian Bapak Ibu ya, atau mungkin satu tidak ada masalah. Misalnya pernah Bapak Ibu membuat buku, apakah buku ajar atau buku referensi, atau mungkin Bapak Ibu pernah membuat modul mata pelajaran ya, misalnya modul fikih kelas 1 semester 1, modul fikih kelas 2 dan seterusnya. Atau pernah Bapak Ibu buat media atau diktat atau alat bantu pembelajaran, misalnya pernah membuat PowerPoint pembelajaran fikih, pernah video pembelajaran SKI ya. Silakan. Karya-karya Bapak Ibu pada Lokakarya dan PPL itu adalah bagian dari karya inovasi. Saya rasa Ibu dokumennya ya. Dokumen media pembelajaran, kemudian video sumber belajar yang dibuat itu adalah karya-karya inovasi. Dan semuanya masih tersimpan di YouTube. Tinggal Bapak Ibu tarik saja di YouTube itu ya. Lalu Bapak Ibu buatkan dia tanda legalisasinya, legalitasnya Bapak itu bahwa itu adalah karya Bapak Ibu. Nanti contoh dari fakta integritas itu kita sampaikan. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian cara mengunggah dan seterusnya nanti Pak Rizal yang akan menyampaikan. Nah, penilaiannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ini akan dinilai oleh 2 orang. Masing-masing mahasiswa dinilai oleh 2 orang. 1 guru pamong, 1 dosen. Maka tentu penilaian adalah bagian dari kami Bapak Ibu. Yang terpenting bagi Bapak Ibu itu adalah
mengunggah dokumen baik portofolio maupun RPP dan video pembelajaran mengikuti time schedule yang sudah ada. Tidak boleh ada waktu lewat. Tidak ada waktu lewat. Saya dengan Pak Rizal, dengan Pak Sekjur, tidak akan mungkin menelpon panitia pusat untuk membukakan LMS UKIN gara-gara Bapak Ibu terlambat mengirim portofolio misalnya. Yang sudah lewat ya lewat saja sudah. Tapi insya Allah nanti biasanya kita ada asistensi nanti di akhir Pak Izal ya. Ada asistensi, ada pendampingan kita Bapak Ibu ya. Kita buka mungkin layanan, apa istilahnya Pak Izal? Layanan konsultasi ya, layanan konsultasi. Kita buka Zoom nanti Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan kita. Biasanya kita kelonin Bapak Ibu. Kita tungguin di masa-masa akhir upload berkas itu. Bahkan dulu pernah saya ingat dengan Pak Rizal itu sampai jam 12 lebih kita nunggu ya. Ada beberapa mahasiswa yang harus ditelepon sana sini. Sampai ada yang sudah kita katakan tidak mampu mengirim. Ya. Bapak Ibu, insya Allah yakin saya dengan angkatan ini, angkatan 1 bit 1 ini, silahkan dokumen-dokumen ini disimpan secara rapi dalam laptopnya. Taruh di folder yang bagus, tinggal nanti pas masanya tinggal Bapak Ibu tarik. Tinggal Bapak Ibu tarik untuk kebutuhan pengisian di UKIN. Ini ya, menurut saya seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan terusnya rubriknya sepertinya tidak perlu saya sampaikan, ini tugas dari dosen nanti ya, skor dan terusnya. Oke, thank you very much. Nanti mungkin ada diskusi di antara kita ya Bapak Ibu ya, untuk memperjelas lagi hal-hal yang sudah saya sampaikan. Begitu Pak Sekjur. Baik, terima kasih Pak Ketua Prodi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat ya. Jangan ada yang tidur. Selanjutnya mungkin aspek teknis bagaimana mengunggah portofolio Bapak Ibu itu akan disampaikan oleh Pak Ketua Tim IT kita Pak Rizalul Khair Eskom. Mungkin yang mengangkat tangan itu nanti Bapak Ibu ya, sesi diskusinya setelah teknis disampaikan oleh Pak Rizal. Saya persilakan Pak Rizal. Nggak ada masuk Pak Dekan? Pak Dekan nggak ada masuk Pak? Sepertinya nggak ada. Oh, oke deh, siap. Langsung saja nih Pak Langsung. Rudi dan Sekuradi. Sudah diberikan waktu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kaprodi, Pak Dr. Fatul Majud, Pak Sekprodi, Pak Erlan Mulyadi, dan rekan saya Pak Turmuzi yang standby lagi screenshot sepertinya bikin laporan. Awas hati-hati ada yang tertidur nanti kena screenshot oleh Pak Turmuzi nanti jadi laporan Bapak Ibu. Tadi tidak dijelaskan videonya ya Pak Kaprodi ya, bagaimana videonya dan apa namanya? Saya tambahan sedikit tadi mungkin sebelum masuk ke aspek teknis untuk videonya. Boleh ya. Ya Bapak Ibu, nanti videonya di awal video silakan memperkenalkan diri sambil menunjukkan kartu ujian ya. Betul. Nah, itu mungkin durasinya ya disesuaikan. Kalau memang video UKIN-nya itu 30 menit, mungkin intronya 5 menit gitu Pak ya. Biar cukup waktunya ke 40 menit gitu. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen langsung saja mungkin ke mana dia ini ya. Apa terlihat Pak Kaprodi? Siap, mantap. Ya, baik. Yang ini ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita sudah sangat jauh sekali melangkah Bapak Ibu dari awal pendalaman materi Bapak Ibu 30 hari lalu lokakarya, PPL dan UKIN. Jadi tinggal sedikit lagi Bapak Ibu akan mencapai garis finish ya. Tinggal 2 langkah. Ya, untuk UKIN Bapak Ibu ini adalah uji kinerja di mana termasuk dalam rangkaian UKM PPG uji kompetensi pendidikan profesi guru itu ada 2 Bapak Ibu, UKIN dan UP. Jadi dua-duanya harus lulus.
Kalau tidak lulus saat UKIN dan lulus UP itu Bapak Ibu harus mengulang UKIN-nya. Kalau misalkan UP tidak lulus, jadi akan mengulang UP-nya begitu. Jadi dua-duanya harus lulus untuk lulus UKM PPG. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Kaprodi, ini adalah timeline dari UKM PPG Bapak Ibu. Saat ini kita berada di 22 Agustus, di mana saat ini kita sosialisasi pelaksanakan portofolio dan UKIN ya. Lalu di tanggal 22 sampai dengan 24 itu adalah pembayaran bagi retaker. Jadi Pak Kaprodi kita retakernya ada satu dari Pak Toto namanya. Itu akan Ya, melakukan retaker pembayaran langsung ke ini ya, ke apa namanya? Ke pengelola. rekening Nominalnya 600.000 ya Bapak Ibu. Semoga tidak UKIN ya. UKIN lagi ini adalah UKIN terakhir Bapak Ibu. Kalau nanti ada retaker UKIN itu lumayan ya 600.000 yang Bapak Ibu harus bayar. 600. Betul. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti di tanggal 23 sampai 27 ini Bapak Ibu akan mendaftar ya, mendaftar di ukm.ppg.kemendikbud.go.id. Di sini Bapak Ibu mendaftar. Ini yang diperlukan untuk mendaftar adalah apa namanya? Kartu kelulusan ya, dari surat pengantar surat keterangan lulus ya Pak Kaprodi ya. Ya, syarat untuk mendaftar UKM PPG salah satu adalah surat keterangan lulus nanti yang kita akan bagikan Bapak Ibu. Itu di tanggal 23 sampai dengan 27. Jadi sebelum ujian Bapak Ibu harus mendaftar ke sini. Mungkin besok pagi sudah dibuka. Nanti silakan Bapak Ibu masuk ke ukm.ppg.kemendikbud, klik menu pendaftaran. Yang perlu yang dilampirkan di sini adalah foto KTP dan itu saja kayaknya. Foto KTP dan surat keterangan lulus Bapak Ibu. Nanti akan dibuka di tanggal 23 sampai dengan 27. Berikutnya ya ini penyiapan berkas portofolio. Lalu untuk unggah portofolio Bapak Ibu nanti di halaman ini ya ukin.ukmppg.id, lalu penilaiannya di tanggal 1 sampai dengan 6 September. Berikutnya Bapak Ibu bisa lihat mungkin tadi mungkin sudah screenshot juga ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan saja biar cepat, ini kita sudah di setengah 10 malam. Ya, ketentuan UKIN Bapak Ibu harus lulus proses pembelajaran PPG dibuktikan dengan surat keterangan seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti kita akan bagikan surat keterangan lulus bagi yang memang tuntas ya. Sejauh ini hanya 2 orang yang gagal Bapak Ibu, ada Pak Arifin dan Bu Huriah Ismail. Pak Arifin ini di SKI, lalu Bu Huriah Ismail ini di Fikih ya. Ini memang mengundurkan diri semenjak di Lokakarya. Ya, membayar biaya ujian bagi retaker. Kalau yang first taker dibayarkan oleh LPTK, sangkut mengikuti tata tertib ujian. Ya. Ya, ini statistik dari peserta kita Bapak Ibu. Total peserta yang akan mengikuti UKIN ini ada 258 dengan rincian 257-nya adalah first taker, lalu 1 orangnya adalah retaker. Untuk pembagian mapelnya ada fikih 19 orang, guru kelas MI 60 orang, PAI 160 orang dan SKI 19 orang. Jadi totalnya adalah 258 ya. Persiapan LMS UKIN ya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan juga sebagian oleh Pak Kaprodi bahwa pada tanggal 23 dan 25 Agustus sampai dengan 25 Agustus itu Bapak Ibu akan mengupload portofolio, dan pada 29 dan 30 Bapak Ibu akan mengupload PP dan RPP. Bapak Ibu silahkan yang perlu disiapkan untuk menghadapi UKIN ini adalah fakta integritas bermaterai ya. Bapak Ibu nanti silakan buat fakta integritas yang isinya adalah tentang segala dokumen atau kegiatan yang sudah dilakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di fakta integritasnya satu saja yang mencakup seluruh kegiatan atau dokumen yang Bapak Ibu upload. Jadi biar tidak berulang-ulang menguploadnya, jadi satu fakta integritas untuk semua. Berikutnya adalah Bapak Ibu persiapkan deskripsi kegiatan portofolionya. Bapak Ibu ketik saja dalam Word. Deskripsinya mungkin tadi sudah dijelaskan ya bagaimana mendeskripsikan kegiatan. Mungkin Bapak Ibu bercerita tentang kegiatan yang Bapak Ibu kerjakan, lalu Bapak Ibu ketik saja di Microsoft Word. Nanti ketika UKIN Bapak Ibu tinggal copy paste, lalu di copy di paste di kolomnya. Kemudian Bapak Ibu silahkan persiapkan file portofolionya dengan tipe file PDF saja. Sebenarnya boleh saja menggunakan DOCX atau DOC, tapi untuk di portofolio silahkan menggunakan file PDF saja. Lalu untuk PP dan RPP-nya, Bapak Ibu siapkan RPP dalam bentuk file PDF,
Terus data NPSN sekolah lokasi UKIN, misalkan Bapak Ibu di MAN 1, silakan dicatat NPSN dari MAN 1 Mataram. Kemudian Bapak Ibu silakan persiapkan link YouTube video pembelajarannya. Nah, untuk perekaman video, Bapak Ibu silakan gunakan kamera dan mikrofon yang baik ya, agar suara atau videonya bagus gitu. Lalu Bapak Ibu jangan lupa mencetak kartu ujian. Ini semua yang harus dipersiapkan sebelum Bapak Ibu UKIN ya. Kalau bisa sebelum mulai sudah dipersiapkan ini Bapak Ibu. Baik, untuk LMS UKIN Bapak Ibu nanti Bapak Ibu kita akan masuk ke aplikasi baru ya. Ini baru aplikasinya. Bapak Ibu bisa akses di ukin.ukmppg.id. Ini Bapak Ibu bisa dicatat. Nanti untuk loginnya Bapak Ibu bisa menggunakan nomor peserta dan tanggal lahir. Tapi biasanya untuk first taker itu Bapak Ibu menggunakan nomor ujian. Nanti kita lihat karena beda-beda ini. Ada yang menggunakan nomor peserta, kadang juga ada yang menggunakan nomor ujian. Nomor ujian itu Bapak Ibu lihat nanti di kartu ujiannya. Lalu ada tanggal lahirnya. Yang terbaru itu ada nick-nya kalau tidak salah. Nanti saya akan praktekkan Bapak Ibu di aplikasinya langsung ya. Bapak Ibu bisa screenshot ini ya untuk uji coba. Mungkin setelah kegiatan ini setelah saya paparkan ini, Bapak Ibu bisa coba-coba di rumah nanti upload apa yang perlu ini untuk uji coba saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan masuk ke ukin.ukmppg.id/demo. Mungkin nanti saja ya setelah saya paparkan ini baru Bapak Ibu coba. Untuk loginnya Bapak Ibu bisa gunakan 3 user ini, demo 21 dan seterusnya. Lalu passwordnya tanggal lahir yang ini. Nanti Bapak Ibu mungkin coba setelah saya paparkan saja ya. Bapak Ibu utak-atik. Nah, untuk akun demonya ini sampai besok pagi saja Bapak Ibu. Jadi silakan dicoba hari ini saja dicoba bagaimana cara ngupload dan seterusnya. Oke. Ini untuk upload peserta. Mungkin lebih baik saya langsung ke aplikasinya saja ya. Ya, ya. Oke. Ya, saya dari awal saja Bapak Ibu. Di sini kita ketik saja ukin.ukmppg.id seperti ini. Apa tampil Pak Kaprodi? Ya, tampil. Ya, lalu di enter Bapak Ibu. Ya, halaman ini adalah untuk uji UKIN yang realnya ya, yang realnya. Jadi Bapak Ibu di sini ada 2 tombol ya, peserta dan penguji. Lagi untuk peserta Bapak Ibu silahkan klik peserta, lalu di sini masukkan nomor ujian. Nah, untuk retaker itu masukkan nomor peserta. Berarti di sini memang tulis nomor ujian yang harus dimasukkan. Nanti nomor ujiannya akan Bapak Ibu dapatkan di kartu ujian setelah Bapak Ibu mendaftar di UKMPPG ya. Lalu Bapak Ibu masukkan tanggal lahir, lalu Bapak Ibu masukkan nick-nya, lalu klik masuk. Ini untuk ujian yang aslinya Bapak Ibu. Sekarang kita mau coba untuk demonya, Bapak Ibu tinggal hapus saja URL yang di atas. Ditambahkan demo seperti ini. Ya, kalau sudah Bapak Ibu, nah di sini silakan Bapak Ibu masukkan. Di sini contohnya saya sudah pakai akun ini saja, demo 21001. Ini untuk uji cobanya Bapak Ibu ya. Untuk tanggal lahirnya, untuk uji cobanya 0109 ya. Kalau sudah Bapak Ibu klik masuk ya. Ini adalah tampilan awal dari menu UKIN Bapak Ibu. Ya, di sini ada tulisan selamat malam mahasiswa Dami. Ya, kebetulan saya ini adalah akun Dami ya, akun demo. Ya, seperti yang dipaparkan oleh Pak Kaprodi tadi itu ini adalah tempat mengunggah portofolio Bapak Ibu. Ada portofolio yang harus diunggah ada 6. Tapi yang wajibnya hanya 4. Yang kegiatan penelitian dan publikasi, ada tokek nih. Terus kegiatan refleksi diri, kegiatan pencarian informasi baru, kegiatan yang menghasilkan inovasi, dan kegiatan ini yang wajib ya. Yang tidak wajibnya, yang sunahnya, kegiatan prestasi hasil kompetisi dan yang pernah dicapai, lalu kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Itu sunahnya, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu mengisi semua. Jadi khawatirnya Bapak Ibu dinilai penelitiannya sedikit, nanti bisa ditutupi oleh kegiatan prestasi hasil kompetisi ini atau kegiatan pengabdian ini. Baik, bagaimana cara mengisinya? Oh ya, ini untuk portofolio menunya ada 6 Bapak Ibu ya, dari sini sampai ujung sini. Lalu nanti untuk mengunggah videonya Bapak Ibu di menu pembelajaran ini. Jadi kan memang ada portofolio dan pembelajaran. Baik, kita mulai dari yang portofolio dulu. Bapak Ibu silakan diklik. Misalkan Bapak Ibu mau mengupload kegiatan penelitian dan publikasi. Diklik saja menunya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu disuruh untuk mengupload
fakta integritas. Coba lihat di sebelah sini nih. Ini karena sudah saya upload, jadi di sini ada tulisan upload ulang. Ini saya udah uji coba tadi untuk upload ulang. Lalu di sini Bapak Ibu deskripsikan ya, deskripsikan kegiatan penelitiannya. Tadi yang saya sampaikan kan sudah, silakan Bapak Ibu siapkan deskripsi kegiatannya dalam bentuk Word. Bapak Ibu copy saja deskripsi yang sudah disiapkan lalu dipaste di sini. Saya contohnya saja bla 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 ya, anggap saja ini deskripsi panjang ya. Ya, kalau Bapak Ibu tidak deskripsi, Bapak Ibu tidak bisa menambah kegiatan. Untuk menambah kegiatan ada di sini Bapak Ibu. Jadi setelah dideskripsikan, baru Bapak Ibu klik simpan deskripsi. Kalau sudah, baru Bapak Ibu bisa menambah kegiatannya di sini. Klik tambah ya. Oke, untuk menambah kegiatan, kalau Bapak Ibu bingung kira-kira di kegiatan penelitian dan publikasi ini apa sih isinya, Bapak Ibu bisa cek di rubrik yang ada di pojok kanan atas yang ini. Bapak Ibu klik saja rubriknya, lalu Bapak Ibu download. Nah, ini adalah rubrik untuk melaksanakan penelitian dan publikasi. Oh, ternyata di rubrik portofolio melaksanakan penelitian ini isinya, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu punya karya tulis ilmiah, ya silahkan ditulis saja. Contohnya saya akan mengisi ya. Saya isi saja. Tadi sudah saya lihat rubriknya. Cara mengisinya, Bapak Ibu klik di sini, tambah kegiatannya. Seperti ini. Akan muncul seperti ini. Judul, silakan judulnya. Misalkan saya mengikuti menulis ya. Karya tulis. Judul penelitiannya. Ya, bla 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 ya. Misalkan saja ya. Penulisnya, misalkan saya ya. Jenis penelitiannya ada di sini, Bapak Ibu. Tulisan karya ilmiah dan sebagainya, mungkin publikasi di jurnal internasional, tempat publikasi di mana, misalkan Ulumuna, ya Ulumuna nama ini publikasinya, lalu tahunnya tahun 2002, volume berapa, misalkan vol 2 dan seterusnya. Lalu penulisnya, Bapak Ibu, penulis pertama atau kedua atau sampai 10, misalkan di sini saya penulis ke-1 dari 1. Lalu jenis berkasnya Bapak Ibu apa? Dokumen. Lalu setelah Bapak Ibu pilih dokumen, lalu silakan Bapak Ibu upload file ini ya. Jadi boleh tulisannya bisa PDF, JPG, DOCX, XLS dan seterusnya. Itu maksimal file yang harus diupload adalah maksimalnya 5 MB. Di sini saya coba upload ya, dokumen file. Saya akan mengupload file PDF saja mungkin. Mana sampel PDF ya yang ini saya akan upload. Kalau sudah Bapak Ibu klik simpan. Ya, satu jenis kegiatan sudah saya tambahkan di sini Bapak Ibu. Misalkan kegiatannya banyak ya, silakan Bapak Ibu tambahkan lagi di sini. Klik tambahkan dan seterusnya dan seterusnya. Baik, sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini lebih simpel insya Allah daripada LMS space ya. Kalau sudah Bapak Ibu mengisi, anggap saja Bapak Ibu sudah mengisi 3 atau 4 atau 5 di sini. Kalau sudah silakan Bapak Ibu klik tombol kembali untuk masuk ke halaman depan. Lalu Bapak Ibu silakan lanjutkan ke kegiatan refleksi diri. Nah, di refleksi diri sama Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu bingung nih kegiatan refleksi diri apa saja, silakan Bapak Ibu klik rubriknya, lalu lihat apa saja isi dari refleksi diri tersebut. Lalu setelah itu Bapak Ibu silakan deskripsikan diri di sini, diketik seperti yang tadi, di copy paste saja dari Microsoft Word. Lalu Bapak Ibu simpan deskripsinya. Kalau Bapak Ibu tidak mendeskripsikan, kita coba tambah kegiatan, ini tidak bisa. Jadi harus mendeskripsikan dulu kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan di kegiatan refleksi diri ini. Kita anggap saja sudah Bapak Ibu isi selesai dan seterusnya. Jadi begitu semua ya Bapak Ibu dari kegiatan yang pertama sampai dengan kegiatan terakhir, cara mengisinya kurang lebihnya seperti itu. Hanya menambah kegiatan lalu di-upload file PDF-nya begitu. Oke, ini Bapak Ibu selesaikan di masa portofolio, lalu nanti ketika masa upload video Bapak Ibu, di-upload di masa portofolio ini harusnya enggak bisa diklik Bapak Ibu. Karena ini adalah akun dummy, ini bisa diklik sekarang. Nanti ketika jadwal upload portofolio, menu pembelajaran ini nggak bisa diklik. Kalau Bapak Ibu klik nanti belum masuk jadwal tulisannya. Nah, karena sekarang untuk uji coba, anggap saja kita sudah sampai dengan di masa upload upload video ya. Bapak Ibu silahkan klik di sini, tombol yang di sini, rencana dan pelaksana pembelajaran, diklik saja seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke dua menu ya di sini.
Di sini adalah menu rencana pelaksanaan pembelajaran, lalu di sini ada video pelaksanaan pembelajaran. Diklik saja Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sedang berada di rencana dan di sini Bapak Ibu sedang berada di video pelaksanaan pembelajaran. Nah, bagaimana cara memasukkan RPP di sini? Kita upload RPP terlebih dahulu. Nah, ini sedang tidak bisa diedit ya Bapak Ibu, sedang tidak bisa diisi. Caranya adalah Bapak Ibu masuk klik tombol edit yang ada di pojok kanan bawah seperti ini. Silakan edit. Lalu masukkan nama sekolah tempat RPP Bapak Ibu ya. Misalkan di sini SMA 1 Sumbawa, lalu NPSN-nya silakan diketik di sini 1234567. Lalu kelasnya berapa? Kelas 9 misalkan IPA, materi pokoknya hari kiamat, tanggalnya berapa, lalu jenis dokumennya apa. Bapak Ibu silakan, kalau RPP kan jenis dokumen ya. Di sini ada sih sebenarnya tautan Google, tapi Bapak Ibu kita tidak menyarankan Bapak Ibu menggunakan tautan Google. Kenapa? Sering kejadian file yang kita klik itu tidak diizinkan oleh pemilik pemilik tautan begitu Bapak. Ketika kita klik, Anda perlu akses. Jadi silakan Bapak Ibu silakan gunakan saja dokumen file ya. Nah, untuk menguploadnya Bapak Ibu bisa klik di sini, klik to upload RPP-nya, klik di sini RPP uploadnya, lalu Bapak Ibu cari RPP-nya. Oh ya, ini contohnya sampel PDF, lalu open, lalu simpan. Kalau sudah, pastikan Bapak Ibu sudah berkasnya sudah terupload. Caranya Bapak Ibu bisa klik di sini, lihat berkas, lalu klik download. Nah, oh ternyata sudah. Jadi ada kadang memang kejadian Bapak Ibu pernah kejadian RPP-nya itu tidak terupload atau tidak bisa kita lihat karena lupa mungkin upload filenya. Cara untuk memastikan sudah terupload, Bapak Ibu di sini klik ya, klik download saja. Nanti akan mengarahkan ke tab baru. Nah, ini adalah file RPP-nya. Oke, kita anggap selesai di Bapak Ibu mengupload RPP. Setelah mengupload RPP, pastikan Bapak Ibu juga harus mengupload video pelaksanaan pembelajaran di sebelah. Sering kejadian seperti itu. Jadi kami sampai dengan pukul 11 dan pukul 12 malam sama Pak Kaprodi, ada mahasiswa memang lupa ternyata di sebelah itu ada tombol video pelaksanaan pembelajaran. Dia cuma ngupload RPP-nya. Jadi kami dapat notifikasi dari pusat, Win Mataram sekitar 5 orang belum mengupload video pelaksanaan pembelajaran. Ya sudah, kami telepon dengan Pak Kaprodi, kita teror mahasiswanya untuk segera mengupload. Ada yang memang jawabannya, aduh Pak, di mana tombolnya? Saya nggak tahu. Nah, ya salah satunya di sini memang tombolnya nyempil di sebelah ini Bapak Ibu ya. Tinggal diklik saja. Tampilannya sama. Jadi kadang memang mahasiswa agak rancu ya ketika diklik rencana tampilannya sama, video pelaksanaan juga sama. Ya, ini yang membedakan ya sama, ini nggak ada bedanya rupanya. Tapi nanti kita edit kembali ya Bapak Ibu. Kita berada di video pelaksanaan pembelajaran, lalu untuk mengeditnya mengisinya Bapak Ibu klik edit seperti ini. Lalu masukkan nama sekolahnya, NPSN-nya, kelas berapa untuk materi videonya, nama materi videonya, lalu tanggal. Nah, di sini jenis berkasnya hanya 2 ya. Hanya 1 ya, tautan YouTube saja Bapak Ibu. Ya, untuk tautan YouTube silahkan dipaste di sini. Ya, dipaste di sini. Pastikan kalau untuk YouTube saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya. Link YouTube itu sudah tinggal di copy paste saja, dan pastikan di settingan video Bapak Ibu itu unlist atau public. Jangan sampai Bapak Ibu private ya. Kalau sudah silakan disimpan. Untuk memastikan video YouTube Bapak Ibu bisa terbuka, silakan klik link di sini. Ya, open di download saja Bapak Ibu. Dia akan mengarahkan ke file video YouTube-nya. Ini adalah link YouTube-nya. Ini ada iklannya gitu. Saya tutup aja. Begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah klik dan berhasil tampil video YouTube-nya, Bapak Ibu sudah bisa tenang bahwa videonya akan dinilai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Kaprodi. Hanya itu saja isi menu yang dari UKIN ini. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan demo ya di di domain ini ya, UKIN ukmppk.demo _demo. Tadi sesuai dengan ini ya. Bapak Ibu silakan dicatat saja untuk login demonya, demo 2101 sampai dengan 3, lalu passwordnya ini. Bapak Ibu bisa coba setelah ini ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Kaprodi, singkat padat jelas. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan bisa kita buka sesi tanya jawab. Tapi ini sudah mau jam 10 Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya mungkin gimana Pak Kaprodi, kita buka
sesi tanya jawab berapa orang ini, karena ini kita sudah di jam 9.54. Nanti insya Allah materi dari Pak Kaprodi akan dikirim dan juga dari Pak Rijal. Nanti apabila nanti teman-teman tidak tercover semua untuk bertanya. Itu ya Pak Rizal ya. Ya, Eh, ini ada ini yang raise hand ya. yang angkat tangan ini banyak sekali nih Pak. Ada 2 Pak. Sri Astuti dan Suhaimi Makmun ya. Ada nambah nih, Kita Muhwija nih. ya mungkin 2 atau 3 orang per mapel ya. Ada madrasah dan PAI. Mudah-mudahan itu mewakili semua. Kita mulai Pak Kaprodi, Pak Rijal dari ini yang sudah siap, ini Bu Sri Astuti ya. Yuk, tiba hilang. Ya. Ya, Sudah, silakan silakan di unmute. unmute, Bu. Oke, Baik, sudah. terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi dari ujung timurnya Indonesia, Bapak. Bapak Papua izin ya? mau, iya betul di Papua. Masya Izin mau Allah. bertanya terkait video dan RPP untuk UKIN ini. Tadi kan Bapak sampaikan bahwasannya kita bisa menggunakan video atau RPP yang sudah kita ambil pada saat PPL. Nah, pertanyaan saya berarti di video dan RPP-nya itu kita harus mengedit tanggalnya sesuai tanggal pelaksanaan UKIN ya Pak ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, saya mau menanyakan terkait portofolio Bapak. Kebetulan saya masuk terpilih atau lulus fasilitator daerah 3T dari Kementerian Agama. Itu kalau saya mau masukkan di portofolio itu masuknya di mana ya Pak ya, fasilitator daerah itu. Terus yang selanjutnya, Bapak saya punya jurnal ilmiah yang sudah submit, namun belum terbit dikarenakan tempat jurnal yang saya kirim itu terbitnya setahun hanya 2 kali, dan saya sudah dihubungi oleh pengelola bahwasanya mereka ada masalah teknis ke-hack sehingga jurnal saya itu belum bisa terbit. Apakah itu bisa saya masukkan sebagai di portofolio atau tidak? Terima kasih. Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab Pak Kaprodi. Tapi sebelumnya Bu Sri Astuti itu jurnalnya itu sudah ada LOE-nya enggak? LOA-nya enggak? Dari pihak pengolah sudah menghubungi sih Pak. Kemarin sampaikannya bahwasanya sebentar sudah mau terbit, cuman karena itu ada masalah teknis itu. Dihubunginya via email Enggak, atau di telepon, di telepon. hanya telepon. Baik, silakan Pak Kaprodi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu Astuti, tadi ada beberapa yang terlupakan sedikit saja Bapak Ibu. Ini kejadian di UKIN sebelumnya. Mahasiswa ada yang memiliki sertifikat yang banyak Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata sertifikat yang banyak itu ditaruh dalam satu file. Ini kan merugikan Bapak Ibu. Ya. Jangan ditaruh dalam satu file, isinya halaman pertama sertifikat A, halaman kedua sertifikat B. Kalau seperti itu dia terhitung dalam satu kegiatan Bapak Ibu kalau begitu. Harus dipecah-pecah sertifikat Bapak Ibu itu, misalnya satu file, berinya satu file lagi, jangan ditumpuk dalam satu file, itu tidak terhitung. Karena yang dihitung itu adalah berapa kali Bapak Ibu menambah kegiatan. Kalau satu sertifikat ya tambah kegiatan satu, ada sertifikat lagi tambah kegiatan. Jangan ditumpuk sertifikatnya dalam satu file PDF lalu dikirim di satu tempat. Itu tidak terhitung. Yang dihitung sekian banyak dokumen yang Bapak Ibu kirim. Nah, ini mohon diatensi Bapak Ibu ya. Jangan ditumpuk. Pecah-pecah saja dia. Seluruh sertifikat itu pecah-pecah file PDF-nya. Jangan ada yang numpuk. Kalau ditumpuk maka merugikan Bapak Ibu sendiri. Karena dia tidak terhitung. Oke.
Bu Sri, untuk UKIN tadi memang ada waktu 3 hari untuk membuat video. Memang sarannya karena video UKIN ini kan video yang durasinya cukup panjang, 45 menit Bapak Ibu ya. Kalau video PPL kan hanya 15 menit, maksimal 15 menit. Ada yang 8 menit, 10 menit kan tidak mencukupi waktu yang diminta. Maka silakan dibuat video baru, tidak masalah pelajaran. Mengenai RPP-nya boleh menggunakan RPP yang sebelumnya, karena memang itu memang dipakai untuk persiapan UKIN. Ya, kan sudah direview ya oleh guru PAMO, oleh dosen. Nah, pakai RPP yang menurut Bapak Ibu RPP terbaiknya, modul ajar terbaik. Nah, itu Bu Sri ya. Kemudian untuk portofolio, nah jurnal ini memang syaratnya pertama kan terbit Bapak Ibu ya. Pertama terbit. Jika belum terbit, minimal ada semacam surat keterangan dari pengelola jurnal yang menyatakan bahwa tulisan Bapak Ibu itu sudah diterima dan akan diterbitkan kapan. Nah, itu minimal itu untuk menunjukkan bahwa tulisan itu memang akan segera terbit, gitu ya, tinggal menunggu waktu. Misalnya masa terbitnya di bulan Juni atau bulan Agustus dan seterusnya, itu harus ada surat keterangan yang jelas Bapak Ibu ya. Bu, siapa tadi Bu Sri Astuti ya. Kalau tidak ada itu tidak bisa. Kalau Ibu diberitahu lewat telepon itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwa itu adalah sudah di proses cetak atau proses review dan seterusnya oleh tim pengelola jurnal. Oke Bu Sri ya. Yang kedua sebagai fasilitator, itu kan bagian dari apa tadi fasilitator itu? Fasilitator adalah sebagai narasumber pada kegiatan forum ilmiah itu. Kan bisa masuk di poin apa tadi Bapak Ibu? Masih ingat? Ada kegiatan MGMT dan seterusnya ya? Informasi baru. Nah, dan informasi baru, tetapi nanti Ibu bertugas sebagai narasumber di situ. Namanya fasilitator. Kalau fasilitator maka lampirkan juga apa yang Ibu sampaikan, materi-materi apa saja yang Ibu sampaikan sebagai fasilitator itu juga menjadi dokumen. Oke, clear Bu Siti ya? Bu Sri ya? Ya Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya silakan Pak Edi Susanto. Nah ini, silakan Pak Edi. Ya, di unmute Pak Edi. Silakan di unmute Pak Edi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang ingin ditanyakan ini. Yang pertama terkait dengan karya inovasi. Apakah bisa menggunakan karya inovasi itu menggunakan blok untuk blok mata pelajaran? Kan di situ kan ada materi pelajaran, ada format absensi penilaian. Memang dibuat blok ini dibuat memang untuk mata pelajaran PAI di sekolah tersebut. Yaitu dibuat, apakah termasuk karya inovasi apa tidak itu maksudnya? Yang kedua, blok Pak, bukan blok ya? Blok ya, blok. Oh iya betul. Blogspot okay. ya. Terus. Yang kedua terkait dengan karya tulis tadi. Tadi saya sempat baca juga dipublikasikan dipublikasikan pada koran dan sebagainya, termasuk di web, bukan blog. Termasuk di sekolah punya blog, termasuk pengelolanya, dan di situ kami ada beberapa berita, tapi blog sekolah ini Pak, bukan website sekolah, maaf, website sekolah. Memang kan ada berita-berita kegiatan di sekolah itu kayak gitu. Apakah termasuk di karya tulis apa tidak tadi yang disampaikan? Karena di situ kan web resmi, bukan blog katanya. Ya. Ya. Okay. Yang ketiga, yang terakhir, terkait dengan 3 tahun terakhir tadi, apakah hanya terkait dengan perangkat pembelajaran atau memang termasuk karya ilmiah yang 3 tahun terakhir tadi? Atau mungkin bisa kita upload juga publikasi yang tahun sebelumnya, ada tahun 2018, tahun 2019 juga ada. Apakah bisa dipakai apa tidak? Itu saja Pak, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Gajul. Ya, Pak Edi rupanya banyak karya deh, Pak Edi kalau mendengar Ini apa yang disampaikan ini ya, Pak Edi ya. Karya inovasi itu termasuk blog itu masuk, Pak. Ya, blog itu kan bagian dari apa? Kemampuan Bapak di bidang IT juga itu ya. Silakan, tidak apa-apa, disampaikan saja ya. Kemudian karya tulis model sekarang kan tak mesti koran cetak, Pak. Jadi yang karya pemikiran Bapak Ibu yang dikirim melalui web-web itu juga bagian dari karya berpikir itu. Ya. Misalnya ada web sekolah, tidak apa-apa. Levelnya ya level sekolah itu. Ya. Termasuk kita di kampus juga kan masing-masing prodi punya web, ada tulisan di situ ya, ada pemikiran, ada apalah Bapak Ibu yang pernah disampaikan di situ ya, mungkin termasuk hasil pemikiran penelitian ya, hasil diskusinya ditaruh di web boleh, apa silakan saja. Ya, ini keleluasaan buat Bapak Ibu untuk apa yang pernah dilakukan itu kirim saja di situ ya, perkara nanti nilai dikasih 0,5 dari 1 itu kan hak penilainya nanti. Yang penting sampaikan saja dulu kegiatan Bapak Ibu. Ya, jangan beranggapan nanti nggak diterima itu ya. Pak Edi ya, tulis kalau ada di blog sampaikan bahwa Bapak pernah membuat buktinya apa gitu kan. Nah, bukti itu yang diupload di situ nanti. Tulis dulu narasinya. Nah, tulis narasinya dulu, bla 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 bla, baru ada bukti yang harus Bapak Ibu upload. Kemudian 3 tahun terakhir itu termasuk di semua komponen, Pak. Semua komponen di portofolio itu dihitung 3 tahun terakhir. Misalnya pernah meneliti, pernah menulis jurnal di tahun 2020, tertulis masuk saja sudah itu. Penelitian pernah ada PTK 2020, 2021 masuk kan. Tapi jangan terlalu jauh tahunnya. Jangan terlalu jauh tahunnya, nanti 2015 kan kejauhan dia. Kalau 19 ya nyender-nyender dikit lah dia Bapak Ibu ya. Masih ada ya apa istilahnya syafaat lah itu ya. Tapi kalau terlalu jauh 2006 kan terlalu jauh dia. Karena perhitungan kita 3 tahun terakhir itu minimal ya di 2020, 2019 masih mungkin lah. Kalau dihitung secara realnya memang 2023, 2022, 2021 kan. Tapi silakan saja Bapak Ibu. Bisa jadi skor idealnya 100 dikasih 25 kan cukup lah ya, untuk menambah skor yang lain gitu ya. Nah itu jadi 3 tahun terakhir untuk semua komponen Pak. Untuk semua komponen bukan hanya pada poin pengajarannya. Clear ya Pak Edi? Oke Pak Teguh. ya mungkin yang selanjutnya ini Pak Muzaki karena Pak Hermansyah ini sepertinya pertanyaannya sudah tercover kayaknya ini. Silakan Pak Oke Muzaki. siap. Silakan di unmute Pak Muzaki. Mikrofonnya dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk penguploadan berkas boleh nggak tidak berurutan? Artinya misalnya kita upload pencarian informasi baru dulu, baru yang lain misalnya. Boleh nggak tidak berurutan seperti itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini singkat ya. Silakan Singkat Pak padat. Pak Ijal, Pak Pak Ijal. Rizal sepertinya ini Pak Ijal silakan. SIT-nya. Ya. Iya, boleh. Jadi itu tinggal diklik ditambah saja sama seperti apa namanya di LMS ya, tinggal klik tambah. Boleh Pak. Jadi mau nggak berurutan Mana-mana pun duluan boleh Pak Ijal ya. ya boleh. Mana-mana duluan. Ya Di antara nama asalkan itu silakan Bapak ya Ibu. silakan asalkan semua terisi gitu saja. Mau isi yang mana silakan. Itu Oke. saja mungkin ya. Clear, Pak. Oke. Clear Pak Muzaki itu ya. Boleh Bapak Ibu. Mulai dari komponen 2 dulu ke komponen 3, mana yang sudah tersaji kirim gitu, enggak apa-apa. Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang angkat tangannya. Ya, Sudah sepertinya sudah tidak paham ada lah. yang... Saya sudah kirim dia di grup tadi. Materi Oke. di materi Oke, hari ini. siap. Dan insya Allah juga link rekaman ini akan dikirim lagi sama Pak Rizal. Jadi tenang. Siap. Bapak Ibu. Oke. Itu ya, Pak. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita anggap paham semua, jelas semua, insya Allah.
Dan mudah-mudahan besok di tanggal 23 itu sudah Bapak Ibu sudah mulai mengupload dokumen-dokumen yang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Kaprodi. Baik Bapak Ibu, pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu sehat semua, kita semua sehat semua. Amin. Dan 2 langkah lagi Bapak Ibu insya Allah akan menerima sertifikat sebagai pendidik profesional. Amin. Amin. Akhirul kalam kita akhiri dengan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami pengelola, kami mohon maaf. Terakhir, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita sajikan? Bapak mau isi, Bapak izin mau diminta NIM-nya lihat di mana ya Pak? Iya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya dan juga dana aspirasi itu ya proses kita 450 juta. Lebih dalam setahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bali.